Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tafsir kita, pembahasan terkait seputar tafsir Al-Qur'an, yaitu tafsir surah Al-Fatihah yang diambil dari kitab yang dikaji atau yang dibahas dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surah Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Sekarang kita akan melanjutkan ayat yang kelima sampai ayat yang terakhir insyaallah. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, langsung saja kita bacakan ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kalau artinya secara terjemahan, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aina khussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah, yaitu kami mengkhususkan hanya kepada Engkau ibadah dan permohonan pertolongan. Artinya ibadah yang kita kerjakan dan permohonan pertolongan yang kita lakukan itu hanya dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita hanya beribadah hanya kepada Allah dan kita hanya mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasar. Karena mendahulukan objek daripada predikat atau kata kerja menunjukkan pembatasan perbuatan. Ya, menunjukkan suatu pembatasan, yaitu ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Begitu juga permohonan pertolongan hanya ditujukan kepada Allah saja, karena objeknya yaitu iyyaka hanya kepada Engkau itu didahulukan daripada predikatnya atau kata kerjanya, yaitu kami menyembah kepada. Itu hukum asalnya adalah na'buduka, itu hukum asalnya, yaitu predikat dulu baru objek. Itu hukum asal dalam sebuah kalimat. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan objek dulu baru predikat, sehingga dikatakan mendahulukan objek daripada predikat menunjukkan satu pembatasan. Artinya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Begitu juga permohonan pertolongan hanya ditujukan hanya kepada Allah saja, bukan kepada selainnya. Itu maknanya. Wa huwa isbatul hukmi lil madhkur, yaitu menetapkan hukum, yaitu ibadah hanya kepada Allah saja. Itu maksudnya, yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada yang lainnya. Begitu juga menetapkan permohonan, bantuan, pertolongan hanya kepada Allah saja. Wa nafyuhu amma adahu, dan menafikan, meniadakan apa-apa yang selainnya. Artinya kita menafikan ibadah melainkan hanya kepada Allah saja, kita menafikan permohonan pertolongan melainkan hanya kepada Allah saja. Fa annahu yaqul na'buduka wa la na'budu ghairaka wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairika. Seakan-akan kita mengatakan kami menyembah kepadamu dan tidak menyembah selainmu,
kami memohon pertolongan kepadamu dan tidak memohon pertolongan selain kepadamu. Itu makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Syekh As-Sa'di melanjutkan penjelasan beliau, wa qaddama al-ibadata 'ala al-isti'anah 'ala isti'anati min babi taqdimil 'am 'ala al-khass. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan kata ibadah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Jadi didahulukan ibadah daripada penyebutan wa iyyaka nasta'in, daripada penyebutan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Sini didahulukan kata ibadah daripada permohonan pertolongan. Min babi taqdimil 'am 'alal khas. Karena itu termasuk dari mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Ya, jadi ibadah itu bersifat umum, ya, itu yang didahulukan, sedangkan isti'anah itu permohonan pertolongan itu bersifat khusus. Ya, padahal sebenarnya permohonan pertolongan itu bagian daripada ibadah. Di sini mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Wahtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala 'ala 'abdihi. Ya. Dan sebagai bentuk mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hak hambanya. Ya, jadi hak Allah adalah diibadahi, sedangkan hak hambanya adalah memohon pertolongan. Berarti mendahulukan hak Allah daripada hak hambanya. Hak Allah adalah yaitu diibadahi, yaitu manusia beribadah kepada Allah, dan hak manusia adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan pertolongan bagi orang yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya kenapa didahulukan ibadah daripada isti'anah, sebagai bentuk mendahulukan hak Allah daripada hak manusia. Wal ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah itu adalah satu nama yang mengumpulkan seluruh apa saja yang dicintai Allah dan yang diridhoi Allah, baik perbuatan ataupun perkataan, baik yang lahiriah yang nampak ataupun yang tersembunyi atau secara batiniah. Itu makna ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma sekedar salat saja, bukan cuma zakat saja, puasa, tapi dia adalah satu nama bagi seluruh apa saja yang dicintai Allah, yang diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan, berupa perbuatan-perbuatan, baik yang nampak, yang kelihatan oleh mata, oleh manusia, atau yang tidak nampak oleh pandangan manusia. Itu makna ibadah. Jadi ibadah jangan dipahami hanya sholat saja ibadah, puasa saja ibadah, ya, tapi dia bersifat umum. Wal isti'anah, apa arti isti'anah? Al isti'anah secara bahasa artinya memohon pertolongan, memohon bantuan, meminta bantuan atau meminta pertolongan. Hiya li'timadu 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi wa daf'il madar ma'a thiqati bihi fi tahsil dzalik. Al-isti'anah itu artinya adalah bertumpu, ya, atau bersandar kepada Allah, ya, di dalam, ya, agar mendapatkan manfaat-manfaat atau kebaikan-kebaikan, wadaf'il madar, dan agar untuk mencegah daripada kemudaratan atau mara bahaya. Ma'as-siqati bihi, dengan penuh as-siqah, keyakinan kepada Allah, untuk mendatangkan apa yang diinginkan, baik mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Itu makna isti'anah. Jadi isti'anah artinya kita mohon pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, memberikan kepada kita segala kebaikan-kebaikan, kemudian kita tercegah dari agar Allah mencegah kita dari musibah-musibah, mudarat-mudarat, kemudaratan yang akan menimpa kita, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengistijabah kita punya permohonan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana al-isti'anah.
Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan wal qiyam bi ibadatillahi wal isti'anati bihi. Ya, wal isti'anati bihi huwa al wasilah. Ya. Atau wal isti'anatu bihi huwa al wasilah lis sa'ada al abadiyah wan najatu min jami'is syurur. Jadi melaksanakan ibadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wasilah, yaitu cara atau sarana ya untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi atau yang selamanya. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yang selamanya, maka kita harus beribadah kepada Allah saja dan kita harus memohon pertolongan hanya kepada Allah saja. Wan najatu min jami'is syurur. Begitu juga kita terselamatkan dari segala keburukan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat kelak dan terselamatkan dari api neraka dan terselamatkan juga dari segala mara bahaya di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak, terhindar dari api neraka, maka kita harus beribadah hanya kepada Allah dan kita harus memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Maka tidak ada jalan, kata Syekh As-Sa'di, untuk meraih keselamatan ya, melainkan hanya beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka harus dua yang kita lakukan, yaitu beribadah, melaksanakan ibadah hanya kepada Allah, ya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah, dan kita juga memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajhullah. Sesungguhnya ibadah itu dinamakan ibadah yang sebenarnya, yang diterima apabila ibadah itu diambil atau bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan untuk mencari wajah Allah atau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang dimaksudkan atau ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang harus bersumber dari Rasulullah, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan juga harus ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan bukan untuk mencari ria, bukan untuk ria, bukan untuk disebut-sebut, bukan untuk mencari keduniaan, bukan untuk melakukan kesyirikan dan seterusnya, melainkan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau semata-mata mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fabihadaini al-amraini takunu ibadatan. Maka dengan dua perkara ini, yaitu ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ikhlas semata-mata karena Allah atau mentauhidkan Allah, tidak ada riya, tidak ada kesyirikan di dalamnya, maka itulah yang dinamakan ibadah, yaitu ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrul isti'ana ba'dal ibadah ma'adukhuliha fiha lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ila isti'anati billah. Ya, penyebutan isti'anah pada ayat ini setelah penyebutan kata ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi disebutkan isti'anah setelah disebutkan kata ibadah, padahal isti'anah itu bagian daripada ibadah. Ya, padahal isti'anah itu adalah merupakan bagian daripada ibadat, tapi Allah tetap menyebutkan kata isti'anah, padahal ibadah isti'anah itu atau memohon pertolongan itu merupakan bagian daripada ibadah. Kenapa demikian? Lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ila isti'anati billah. Karena hamba, seorang manusia itu ya butuh kepada semua ibadah-ibadah yang lakukan, membutuhkan pertolongan kepada Allah. Ya, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan,
salat kita, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, membaca Quran, berzikir, dan semuanya ibadah yang kita lakukan itu, baik perkataan atau perbuatan itu, semuanya membutuhkan pertolongan kepada Allah. Artinya kita butuh agar Allah memudahkan kita, agar kita bisa mengerjakan ibadah tersebut. Tanpa pertolongan Allah, maka kita tidak bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan. Fa innahu illam yu'inhu Allah, karena jika Allah tidak memberikan pertolongan kepada seorang hamba dalam beribadah kepada Allah, lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamir wajtinabin nawahi. Maka seorang hamba itu tidak bisa mendapatkan atau mengerjakan perintah-perintah apa yang dia inginkan. Jadi apa yang dia inginkan untuk dia kerjakan berupa perintah-perintah itu tidak bisa terlaksana, tidak bisa terwujudkan tanpa pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia tidak bisa meninggalkan larang-larangan Allah tatkala dia tidak mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bahwasanya kenapa perlu disebutkan isti'anah. Pada isti'anah itu bagian daripada ibadah, karena permohonan bantuan atau pertolongan itu sangat dibutuhkan dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Agar kita bisa meninggalkan segala kemaksiatan, maka membutuhkan pertolongan dari Allah. Agar kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban, maka kita pun juga membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Summa qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau artinya secara terjemahan, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa kata Syekh? Summa qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim, ay dullana wa arsyidna wa waffiqna ila siratil mustaqim. Wa huwa at-tariqul wadih al-musil ila Allah wa ila jannatihi. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi. Ya, jadi Syekh As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, makna daripada ihdinas siratal mustaqim ay dullana. Tunjukkanlah kepada kami, wa arsyidna, dan arahkanlah kepada kami, wa waffiqna, dan berikanlah taufik kepada kami kepada jalan yang lurus. Jadi taufik artinya berikanlah kemudahan kepada kami untuk meniti jalan yang lurus. Setelah ditunjukkan jalannya, dan kemudian meminta agar dimudahkan untuk meniti jalan, menempuh jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Apakah siratal mustaqim itu, jamaah sekalian? Wa huwa at-tariqul wadih al-musil ila Allah wa ila jannatihi. Jadi siratal mustaqim yang kita minta itu adalah jalan yang jelas, yang terang, yang menyampaikan seseorang kepada Allah, yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah, dan yang menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu jalan yang lurus itu, jalan yang jelas itu, yang menyampaikan kita kepada Allah dan yang menyampaikan kita kepada surganya, atau memasukkan kita kepada surganya? Wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi, yaitu mengenal al-haq, yaitu kebenaran, dan beramal dengannya. Itulah as-siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu yaitu mengenal kebenaran, mengenal al-haq, yaitu Islam, itu Al-Qur'an, itu as-sunnah, itu al-haq, dan dapat mengamalkan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itulah siratal mustaqim. Fahdina ila sirat wahdina fis sirat. Jadi kata-kata ihdina siratal mustaqim memiliki dua makna, yaitu fahdina ila sirat, yaitu tunjukkanlah kepada kami kepada jalan yang lurus. Yang kedua, berikanlah kemudahan kepada kami untuk meniti jalan yang lurus. Jadi ada dua. Di samping kita diberikan ilmu atau satu jalan yang jelas, yang hak. Yang kedua, kita dimudahkan untuk mengamalkan yang hak itu. Ini yang kita minta sebenarnya dari ihdinas siratal mustaqim. Bukan cuma sekedar kita minta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, diperlihatkan jalan yang lurus, jalan yang jelas, tapi
agar kita juga dimudahkan ya untuk ya meniti jalan tersebut. Fal hidayah ila sirat luzumu dinil Islam. Ya. Adapun hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus adalah luzum dinil Islam, yaitu komitmen terhadap agama Islam. Ya, tetapnya kita berada di atas agama Islam. Wa tarku ma siwahu bil adyan, dan kita meninggalkan semua agama-agama selain Islam. Itu makna al hidayah ila sirat. Tunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu agar kita komitmen atau konsisten ya di atas agama Islam dan meninggalkan agama-agama selain Islam. Wal hidayah fis sirat, adapun petunjuk ya pada jalan yang lurus ya, jadi ada petunjuk kepada jalan yang lurus, ada petunjuk di atas jalan yang lurus. Tashmalu al-hidayah li jami'il tafasil diniyah ilman wa amal. Ini mencakup hidayah, petunjuk bagi semua ya urusan-urusan agama yang terperinci, baik ilmu ataupun pengamalan. Itu yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di. Jadi kata-kata ihdinas siratal mustaqim memiliki dua pengertian, pemirsa sekalian, yaitu ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Maksudnya adalah kita ditetapkan di atas agama Islam. Kita minta agar kita ditetapkan di atas agama Islam, tidak keluar daripada agama Islam. Itu maksudnya. Yang kedua, al-hidayah fi sirat, yaitu kita meminta kepada Allah hidayah agar kita tetap berada di atas sirat, di atas jalan yang lurus. Yaitu apa? Yaitu yang mencakup semua hidayah ya bagi semua perkara-perkara agama. Artinya dalam perkara-perkara agama kita diberikan hidayah, petunjuk untuk bisa mengamalkannya, dan kita bisa mengilmui hidayah tersebut. Hidayah terhadap perkara-perkara agama Islam. Fahadad du'a min ajma'il adiyah. Jadi doa ini ihdinas siratal mustaqim adalah doa yang ya ajma' ya, yang sangat menyeluruh, yang sangat universal ya, wa anfa'uha lil abad, yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Jadi jangan kita sepelekan kata-kata ihdinas siratal mustaqim, karena ini doa yang sangat bermanfaat, yang sangat universal, menyeluruh, karena dia meminta dua keadaan: diistiqomahkan dalam Islam, yang kedua dimudahkan untuk mengamalkan Islam, dan dimudahkan untuk mengetahui Islam secara terperinci. Walihada wajaba 'alal insani an yad'u Allah bihi fi kulli rak'atin min salatih. Oleh karena itu wajib bagi seorang manusia atau seorang mukmin, orang muslim, untuk berdoa kepada Allah ya dengan doa ini pada setiap rakaat dalam salatnya. Jadi membaca ini adalah wajib, bahkan dia termasuk bagian daripada rukun. Membaca surah Al-Fatihah rukun daripada rukun-rukun salat. Ya, dan wajib dibaca setiap rakaat dalam salat kita. Li daruratihi lidzalik, karena ya begitu pentingnya doa ini. Karena manusia atau seorang muslim sangat membutuhkan doa ini. Wa hadha siratal mustaqim, ya apakah siratal mustaqim itu? Ya apakah jalan yang lurus itu? Di sini jelaskan. Huwa siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapakah itu? Syekh As-Sa'di mengatakan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yaitu orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita minta untuk menempuh jalan mereka, yaitu dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang membenarkan para nabi, ya, atau para sahabat-sahabat nabi, wasyuhada, orang-orang yang terbunuh syahid di medan perang dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah, wassalihin, dan orang-orang saleh. Inilah jenis manusia yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenikmatan
yaitu kenikmatan hidayah, bukan kenikmatan yang bersifat materi belaka, tapi kenikmatan hidayah yang dimiliki oleh 4 jenis manusia ini, itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ghairis sirat al-maghdub alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Siapakah mereka itu? Alladzina araful haqqa wa tarakuhu kal yahudi wa nahwihim, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran al-haq, namun mereka meninggalkan kebenaran itu, tidak mau mengikuti kebenaran, tidak mau mengamalkan kebenaran. Kal yahud, seperti orang-orang Yahudi, seperti bangsa Yahudi dan yang semisal dengan mereka, yang mengetahui kebenaran tapi meninggalkan kebenaran, tidak mau mengamalkan kebenaran, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairi siratid dhalin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat atau orang yang sesat. Siapakah mereka? Orang-orang yang sesat itu alladzina tarakul haqqa ala jahlin wa dhalalah kan nasara wa nahwihim, yaitu orang-orang yang meninggalkan kebenaran ya karena kebodohan dan kesesatannya, seperti umat Nasrani dan yang semisal dengan mereka. Jadi mereka ini dikatakan sebagai umat yang sesat atau orang-orang yang sesat karena mereka tidak mengetahui kebenaran, ya, atau mereka meninggalkan kebenaran karena kebodohan mereka. Beda dengan umat Yahudi tadi. Umat Yahudi kenapa dimurkai? Karena mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengamalkan. Adapun umat Nasrani ini atau orang-orang yang tersesat ini adalah mereka tidak tahu kebenaran, sehingga mereka pun meninggalkan kebenaran karena kebodohan mereka. Fahadi surah ala ijaziha qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi surat min suril Quran. Surah Al-Fatihah ini, kata Syekh, meskipun sangat singkat 7 ayat saja, tetapi dia telah mencakup ya perkara-perkara yang tidak dicakup oleh surah satupun dalam Al-Quran. Jadi tidak ada satu surah pun yang lebih menyeluruh ya kandungannya dibandingkan dengan surah Al-Fatihah ini, meskipun surahnya hanya singkat, hanya 7 ayat saja. Fatadammanat anwa'at tauhid as-salasa, karena surah Al-Fatihah ini mencakup 3 jenis tauhid. Ya, jadi ada 3 jenis tauhid yang berdasarkan hasil penelitian para ulama dari Al-Quran. Ada 3 jenis tauhid. Tauhid rububiyah, yaitu tauhid mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, seperti yang diambil dari firman Allah dalam ayat Rabbil Alamin. Ya, Rabbil Alamin yaitu tauhid rububiyah. Wa tauhid uluhiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah kepadanya. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengisahkan Allah dalam ibadah. Itu diambil dari dalam lafaz lillahi. Nah, alhamdulillahi, yaitu artinya mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa min qawlihi iyyaka na'budu, begitu juga diambil dari firman Allah iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Itu artinya mengesahkan Allah dalam beribadah. Artinya dikenal dengan tauhid al-ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga adalah jenis tauhid yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat, ya. Wa huwa yaitu tauhid mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Apa maksudnya tauhid al-asma was sifat? Wa isbatu sifatil kamalillah, yaitu menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Allati asbataha li nafsi, yaitu Allah yang mana Allah telah tetapkan nama-nama tersebut atau sifat-sifat tersebut bagi dirinya. Wa asbataha lahu rasuluhu min ghairi ta'til wala tamtsil wala tashbih. Begitu juga yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, tanpa menafikan sifat-sifatnya, tanpa menyerupakan sifat-sifatnya dengan sifat makhluknya, tanpa memperumpamakan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya. Wa qad dalla ala dzalika lafdzul hamdu kama taqaddam, sebagaimana yang ditunjukkan dalam lafaz Allah, yaitu ayat alhamdulillahi alhamdu, yang menunjukkan segala puji bagi Allah atas segala sifat-sifat kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki.
Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan wa tadammanat isbatan nubuwah fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim bi anna dzalika mumtana'un bidunir risalah. Surah Al-Fatihah juga ini mencakup ya tentang penetapan kenabian. Ya, penetapan adanya kenabian yang terdapat dalam ayat Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Karena tidak mungkin kita mengetahui jalan yang lurus tanpa adanya nubuah kenabian, tanpa adanya risalah kerasulan. Karena para nabi dan rasul ini yang menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, menunjukkan kepada kita jalan keselamatan. Oleh karena itu, dalam ayat ini mencakup kata Syekh Sa'di yaitu adanya kenabian atau kerasulan. Kemudian Syekh Sa'di mengatakan wa isbat al-jaza' alal a'mal. Pada surah Al-Fatihah juga ini menetapkan yaitu adanya balasan terhadap amal-amal yang dikerjakan. Hal ini terdapat dalam ayat Maliki Yaumiddin, yaitu yang merajai hari pembalasan atau hari kemudian. Wa annal jaza' yakunu bil adl, dan balasan itu mesti dengan keadilan. Ya, artinya balasan itu tidak ada kezaliman semata-mata karena keadilan. Li'anna ad-dina ma'nahu al-jaza' bil adl, karena makna din itu atau agama itu maknanya adalah pembalasan yang dibalas secara adil. Tidak ada sedikit pun kecurangan atau kezaliman dalam pembalasan tersebut. Wa tadammanat isbatul qadar. Begitu juga surah Al-Fatihah ini mencakup makna penetapan tentang takdir, adanya takdir. Wa annal 'abad fa'ilun haqiqah, bahwasanya seorang hamba itu mengerjakan amal secara hakiki. Artinya dia yang benar-benar mengerjakannya. Ya, khilafanil qadariyah wal jabariyah, yang berbeda dengan pemahaman kelompok qadariyah dan kelompok jabariyah. Ya, sebagaimana kita ketahui, kelompok qadariyah ini yang menafikan takdir, yang mengatakan tidak ada takdir. Artinya Allah tidak campur tangan pada urusan makhluknya. Artinya makhluknya yang berbuat, di situ tidak ada sedikit pun kehendak dan kekuasaan Allah pada makhluknya. Berbeda juga dengan kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah mengatakan bahwasanya ya manusia itu dipaksa untuk berbuat. Tidak ada pilihan manusia untuk berbuat, tidak ada kemampuan manusia untuk berbuat. Yang ada hanya pilihan dan kekuasaan Allah terhadap makhluknya. Seolah manusia ini seperti orang yang mati yang digerakkan oleh orang yang memandikan mayat tersebut. Tidak ada pilihan dan kekuatannya. Ini adalah dua kelompok yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Bal tadammanat ar-rad ala jami' ahli bid'ah wad dhalal. Bahkan ayat ini atau surah Al-Fatihah ini membantah ya semua ya kelompok-kelompok ahli bid'ah atau kelompok-kelompok yang sesat. Ya. Sebagaimana yang terdapat dalam isyarat dalam ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, itu menafikan jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Li'annahu ma'rifatul haqqi wal 'amalu bih. Karena jalan yang lurus itu adalah jalan mengenal kebenaran dan beramal di atas kebenaran. Sedangkan wa kullu mubtadi wa dhallun fa huwa mukhalif lidzalik. Adapun semua ahli bid'ah yaitu ahli kesesatan, maka mereka menyelisihi ini, yaitu mereka tidak mengenal kebenaran ya dan juga tidak mengamalkannya, atau mengenal kebenaran tetapi tidak mengamalkan, sebagaimana tadi umat Yahudi mengenal kebenaran tapi tidak mau mengamalkan, sedangkan umat Nasrani atau yang sejalan dengan mereka yaitu tidak mengenal kebenaran sehingga mereka pun tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Yang terakhir kata Syekh Sa'di, wa tadammanat ikhlasad din lillahi ta'ala ibadatan wasti'anatan fi qouli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Syekh Sa'di sebagai penutup daripada tafsir surah Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah mencakup makna ikhlas, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah, baik dalam ibadah ataupun permohonan pertolongan kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sebagaimana disebutkan dalam ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan dan hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Demikianlah jamaah sekalian, kita sudah dapat menyelesaikan alhamdulillah
tafsir surah Al-Fatihah dapat kita selesaikan dalam 7 ayat ini selama 2 kali pertemuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua sehingga kita bisa semangat lagi untuk mentadabburi, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin kuat kita punya keimanan, semakin kita istiqomah di jalan Allah, di atas agama Islam, di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, dalam keadaan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah, yang kurang, yang keliru dari saya pribadi, kurang syaitan yang terkutuk, kekurangan ilmu saya, hawa nafsu saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada pemirsa sekalian, kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan dalam kajian tafsir pada surah-surah yang lainnya. Demikian, terima kasih, syukran lakum jazilan. Terima kasih banyak atas segala partisipasinya yang dapat ikut mendengarkan atau hadir dalam kajian tafsir surah Al-Fatihah pada kali ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.